Setelah keluar dari desa tempat elf tinggal, kita akhirnya harus berpisah dulu dengan si tante mamanya Ariane, karena Ark sudah harus berangkat untuk menyelamatkan para elf lainnya yang sudah diculik oleh manusia. Tetapi di sini dalam perjalanannya, si Ark malahan bertemu dengan si Tuan Putri yang sedang dalam perjalanan dan kena serangan dari pembunuh bayaran kiriman dari pangeran kedua, harusnya dalam cerita ini. Sesuai yang sudah kita lihat juga kan dari tanda-tandanya di saat perjamuan rapat anggota kerajaan sebelumnya. Selamat datang pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Geikotsuki sama episode ke-7. Di episode ke-7, kita bisa melihat serangan monster yang menghadang Ark ketika di hutan itu memiliki keadaan yang sama dengan Basilisk dulu, di mana Haunted Wolf yang dilawan Ark ternyata memiliki gelang pengikat yang sama seperti di Basilisk yang dikendalikan atau di mind control oleh seseorang, di mana akan sangat berpengaruh sekali nantinya untuk cerita selanjutnya atau ke depannya nanti. Tentu tidak cuma pertemuan dengan monster tadi aja ya, si Ark dan kita juga sebagai penonton sudah bisa bertemu dengan Chiyome atau si ninja beastman yang sudah pernah membantu Ark sebelumnya ketika sedang dalam misi penyelamatan. Sudah bakalan ketahuan ya arah pertemuan ini arahnya bakal kemana nantinya. Di awal episode sudah diceritakan dengan jelas juga sih bahwa kebohongan Ark untuk menipu orang-orang dunia itu mengenai tubuhnya terkena kutukan ternyata beneran terjadi ya. Karena di sini si Ark menggunakan skill anti-curse-nya pada dirinya sendiri dan membuahkan hasil di mana dia bisa melihat tangannya berubah kembali menjadi bentuk seperti tangan berdaging layaknya makhluk hidup biasanya. Namun keadaan ini memang tidak berlangsung cukup lama karena tangan Ark seketika kembali lagi menjadi kerangka akibat habisnya efek dari skill yang sudah dipakai olehnya. Dan hal ini bisa disimpulkan ya sebenarnya di sini bahwa keadaan Ark itu memang benar-benar kutukan karena Ark menggunakan anti-curse untuk mengembalikan tangannya seperti semula kan. Dan bisa kita sadari juga bahwa kutukan Ark ini bukan kutukan biasa di mana memang kutukannya sudah paten dan sudah permanen gitulah yang pastinya susah untuk dihilangkan. Memang dalam rencananya di masa depannya Ark akan bisa mengembalikan seluruh tubuhnya menjadi berdaging lagi. Tapi setelahnya ya dia balik lagi jadi kerangka dan ujung-ujungnya kagak bakal diurusin lagi deh sama dia. Karena dia juga udah terlalu fokus sama cerita yang lain lagi. Baru di setelahnya, Ark berangkat ke Olaf, ibu kota kerajaan Rodem, dalam rangka untuk melanjutkan misi mereka untuk menyelamatkan elf yang sudah dijadikan budak. Dalam perjalanannya, di sini bisa kita lihat bahwa banyak sekali rintangan yang harus mereka lalui. Terutama ternyata si Ark ini takut dengan serangga ya, padahal dia itu pakai armor kan. Jadi kalau kena serangan pun harusnya nggak ngerasa apa-apa. Tapi memang sudah bawaan dunia nyata juga kan, kalau dia itu takut serangga. Mana serangganya juga yang nyerang Ark itu katanya sering dijadikan bahan makanan tuh sama orang-orang di sana. Dalam rencananya, Ariane membawa Ark melalui hutan untuk berjalan pintas daripada harus melalui jalanan biasa yang cukup jauh dan lama. Karena semakin lama mereka ini berpergian, semakin tertinggal juga dengan perdagangan elf dan para elf yang sedang diculik di sini ya. Namun ketika mereka sudah berjalan di hutan, mereka malahan terkena masalah di mana tiba-tiba mereka diserang oleh Haunted Wolf yang sudah diperingatkan mereka itu tiba-tiba muncul di hutan yang biasanya itu damai. Di sini, Ark dan Ariane mulai bertarung untuk menghabisi para serigala yang menyerang mereka, sambil bertujuan untuk mendapatkan jarahan seperti ekor dari Haunted Wolf sebagai hadiah pernikahan untuk kakaknya Ariane yang akan segera menikah. Itu tuh kakak yang sudah kita lihat di episode sebelumnya yang ngomong sama si Ariane yang cukup cantik juga tapi tidak semolek tubuhnya Ariane. Dalam pertarungan melawan serigala di sini, Ark langsung menyerang ketua dari serigala itu dan menyadari bahwa ternyata ada suatu penggerak kenapa para serigala yang jarang ada di hutan tersebut tiba-tiba muncul. Hal itu diakibatkan oleh sebuah gelang yang pernah Ark lihat ketika melawan Basilisk yang bertujuan untuk menaklukkan si hewan agar mudah untuk diperintah dan dimanipulasi ya. Atau kasarnya tuh kayak curse bracelet gitu sih. Lalu dengan sigap, Ark ini langsung saja menebas gelang di kaki serigala dan membuat pertarungan selesai tanpa menimbulkan korban lagi. Akibat dari pertarungan ini seharusnya sudah bisa kita ketahui sebenarnya bahwa gelang ini akan sangat berpengaruh sekali nih ya dalam cerita kedepannya sebagai tanda bahwa ada biang keladinya nih yang bermain di belakang layar untuk membuat kekacauan di dunia itu. Selain menculik elf, mereka juga menculik ras beastman atau ras lain juga sih untuk dibuat eksperimen kalau tidak salah dalam ceritanya. Begitu. Baru deh setelah pertarungan hebat Ark dengan Ariane sebelumnya, kita akhirnya bisa melihat keberangkatan si Tuan Putri yang akan menuju Limbord untuk bernegosiasi dengan elf atas masalah perbudakan elf yang sudah terjadi. Di sini bisa terlihat bahwa ada orang yang cukup mencurigakan muncul saat si Tuan Putri ingin berangkat. Ditambah, ketika si Putri sudah berjalan di tengah hutan, tiba-tiba mereka diserang habis-habisan oleh pembunuh bayaran dan ingin membuat kematian Putri
seolah-olah diakibatkan oleh bandit yang merajalela di hutan tersebut. Dalam bayangan si putri sebelumnya, dia juga sudah membayangkan bahwa pangeran kedua itulah yang mungkin terlibat dalam perdagangan elf, dan pangeran pertama pastinya tidak akan ambil diam saja dengan keadaan ini dan memanfaatkan puncak masalah yang ada di sini juga. Jadi, dalam pikiran si putri itu ada dua orang yang menjadi calon tersangkanya gitu. Tentu, kemungkinan tersebut membuat kita mengira-ngira juga nih siapa yang memerintahkan pasukannya untuk membunuh si Tuan Putri ini ya. Kalau saya mikirnya sudah pasti pangeran kedua, dan pertama itu ada bekerja sama untuk menyingkirkan si Tuan Putri yang ingin bernegosiasi dengan elf, karena mereka sepertinya ingin mementingkan perang antar ras yang akan sangat menguntungkan bagi mereka juga jika terjadi perang kerajaan. Atau memang ada orang di belakang layar lagi yang memang ingin menyingkirkan kerajaan yang dekat dengan para elf di sini dan menjadi kerajaan baru yang memang pro dengan elf juga. Jadi ada kesenjangan antar kerajaan manusia di sini juga gitu kan, yang dapat menimbulkan konflik antar ras elf dengan ras manusia itu sendiri. Tetapi untungnya saja kan, di sini ketika si Tuan Putri sudah terkena serangan fatal bersama dengan pasukan pengawalnya di sini, tiba-tiba si Ark yang diarahkan oleh Ponta sudah datang untuk menyingkirkan para pembunuh bayaran tersebut dengan bantuan juga dari serigala Haunted Wolf untuk menjadi rasa terima kasih gitu ya kepada si Ark karena sudah membebaskannya dari jeratan manipulasi gelang kutukannya. Di sini Ark ternyata punya skill yang cukup dahsyat loh, karena si Ark langsung saja meregenerasi si Tuan Putri yang seharusnya sudah meninggal dengan skillnya. Sampai-sampai Ark pun menyembuhkan semua pengawal hingga pelayan si putri agar bisa hidup kembali. Namun yang jadi adegan nyeleneh di sini tuh ya, si Ark diliatin oleh si putri pas lagi setengah sadar gitu kan, dan si putri menganggap bahwa Ark itu adalah seorang malaikat karena pas banget gitu kan, dia memakai jirah putih dan skillnya pas banget ada efek bulu-bulu suci gitu kan. Asli ketika ditonton nyeleneh banget sih, parah. Baru di setelahnya, Ark ada berpikir untuk tidak menggunakan skill untuk menghidupkan orang mati lagi ya. Pasti, kalau ketahuan, akan sangat berbahaya juga untuk dirinya. Bisa-bisa si Ark ini dipuja-puja bagaikan dewa yang turun ke dunia gitu kan. Atau dia akan ditangkap dan dijadikan bahan eksperimen oleh para penyihir di dunia itu. Baru deh, setelahnya mereka berhasil menuju kota tujuan mereka. Di sini ketika Ark dan Arianne sudah sampai ke kota dan mengitari kota untuk melihat-lihat, mereka tiba-tiba bertemu nih dengan seorang gadis yang sedang terkena masalah. Tentu dari bentuk wajah dan gambarnya bisa terlihat wajah siapa ini ya. Dan tentu saja, ini adalah si ninja cewek yang bernama Chiyome yang akan menjadi cerita baru dalam petualangan Ark selanjutnya. Sedikit spoiler untuk teman-teman di mana cerita selanjutnya ini, selain untuk menyelamatkan elf, Ark akan menyelamatkan beastman yang dijadikan budak oleh manusia juga. Jadi, Chiyome akan meminta bantuan Ark untuk menyelamatkan anggota klannya juga. Asli, bakalan seru sih untuk episode selanjutnya ya. Oke, itu aja pembahasan mengenai Gaikotsu Kishisama episode ke-7. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di-like videonya dan di-subscribe channelnya. Lalu, berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching, and bye-bye.